bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Halo guys, hari ini kita ingin ke kota tua, tepatnya di Jakarta. Lalu kita menunggu transportasi mobil untuk ke stasiun Kranjinya. Oke guys, ikutin terus ya. Nggak lama dari itu mobilnya datang nih. Saatnya kita menuju ke stasiun Kranji. Setelah itu kita sampai di stasiun Kranji dan jangan lupa untuk mengisi kartu keretanya ya guys. Kita udah sampai di kota tuanya dan kita mau nyebrang ke arah sana untuk menuju arah ke museumnya. Kita sudah sampai di Kota Tua Jakarta, kawasan bersejarah di Jakarta yang dulunya merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan pada masa penjajahan Belanda. Penjelasannya, Kota Tua Jakarta mulai terbentuk pada awal abad ke-17, tepatnya tahun 1619. Lalu kita membeli tiketnya seharga 5.000 per orang ya guys. Sumur Kota Tua Jakarta merujuk pada sumur tua yang ada di kawasan Kota Tua, yang dulunya digunakan sebagai sumber air oleh penduduk dan pemukiman di daerah tersebut pada masa kolonial Belanda. Arca Siwa dan Parwati berasal dari masa kejayaan kerajaan Hindu di Indonesia, seperti Mataram kuno. Arca ini melambangkan keseimbangan alam semesta, Siwa sebagai dewa perusak dan pencipta. Ini adalah Arca Ganesha, dewa dalam agama Hindu yang dikenal sebagai dewa ilmu pengetahuan, kebijaksanaan, dan penghalau rintangan. Arca Ganesha berasal dari masa kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, terutama sekitar abad ke-8 hingga 10 Masehi. Banyak ditemukan di wilayah Jawa termasuk sekitar aliran Sungai Ciliwung. Gambar ini menunjukkan sebuah prasasti batu dengan ukiran telapak kaki dan askara kuno. Prasasti semacam ini biasanya merupakan peninggalan sejarah dari masa kerajaan-kerajaan kuno di Nusantara, seperti Kerajaan Sriwijaya, Tarumanegara, atau Mataram kuno. Gambar ini menampilkan batu prasasti dengan ukiran motif Padma atau bunga teratai di bagian atasnya. Motif Padma sering dipakai dalam seni dan simbol keagamaan Hindu, Buddha, melambangkan kesucian, pencerahan, dan keilahian. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Alat-alat ini ditemukan dan digunakan pada zaman dahulu untuk kegiatan sehari-hari seperti berburu, memotong, dan mengelola makanan. Batu yang dibentuk menjadi tajam kemudian diikat pada gagang kayu menggunakan tali atau perekat alami. Ini kemungkinan merupakan contoh alat dan bahan yang digunakan manusia purba atau masyarakat tradisional untuk mengelola makanan atau ramuan. Biji-bijian di sekitarannya bisa jadi adalah rempah-rempah tanaman obat atau bahan makanan. Mangkok berfungsi sebagai wadah untuk menumbuk, mencampur, atau menyimpan hasil olahan.
Batu permata atau manik-manik digunakan dalam perhiasan atau sebagai barang berharga pada masa lalu. Bisa berupa alat serpi, batu asa, atau benda seremonial dari zaman prasejarah. Batu akik atau batu mulia bisa jadi koleksi batu akik yang sering dikoleksi karena keindahan dan nilai spiritualnya. Artefak seperti ini biasanya ditemukan di situs arkeologi dan menunjukkan perkembangan budaya serta teknologi masyarakat masa lampau, terutama dalam kehidupan sehari-hari. Potongan mangkuk atau wadah tanah liat yang masih cukup utuh kemungkinan digunakan untuk menyimpan makanan, air, atau bahan lainnya. Pecahan tembikar yang merupakan bagian dari mulut atau bibir wadah menunjukkan teknik pembuatan kerajinan tangan zaman dahulu. Oke guys, kita lanjut. Selanjutnya itu ada warna merah mencolok dan gaya arsitektur klasik Eropa menunjukkan pengaruh kolonial khas bangunan era Belanda. Selanjutnya, patung seperti ini biasanya diletakkan di depan bangunan penting seperti kuil, istana, atau gedung pemerintahan sebagai simbol perlindungan dan kekuatan. Gaya ukiran yang khas dengan rambut keriting dan ekspresi wajah garang menunjukkan pengaruh seni Tiongkok klasik. Lalu kita naik ke atas untuk melihat yang lainnya. Miniatur ini kemungkinan merupakan replika dari kursi bersejarah yang memiliki nilai simbolik atau fungsional khusus. Misalnya kursi kerajaan, kursi pengadilan, atau kursi penjabat tinggi. Selanjutnya, kotak ini digunakan untuk menyimpan barang-barang berharga atau dokumen penting. Bisa jadi digunakan oleh bangsawan, pedagang, atau penjabat untuk melindungi kepemilikan mereka. Alat di samping merupakan alat yang digunakan pada masa lalu untuk menimbang beras. Wadah ini kemungkinan digunakan di pasar atau lingkungan pemerintah untuk memastikan keadilan dalam jual beli beras. Terbuat dari logam atau bahan kuat lainnya agar tahan lama. Berikutnya merupakan wadah atau benjana besar yang digunakan untuk mengukur volume bahan bangunan seperti pasir, semen, atau batu kerikil. Di sebelahnya itu batu timbangan, kumpulan batu atau logam berbentuk silinder kecil yang digunakan sebagai standar berat dalam sistem timbangan tradisional. Ada alat ukur bata digunakan untuk mengukur ukuran bata agar setiap bata yang diproduksi memiliki dimensi yang seragam. Ini adalah alat ukur genteng. Alat ini digunakan untuk memastikan ukuran genteng sesuai standar. Selanjutnya, ada uang-uang ini berasal dari berbagai periode sejarah dan tampaknya mencakup uang zaman kolonial hingga masa awal kemerdekaan. Selanjutnya, ada koin-koin. Setiap koin dilengkapi dengan deskripsi singkat mengenai asal-usul tahun pembuatan dan penggunaannya. Koin-koin ini berasal dari berbagai periode sejarah, kemungkinan besar mencakup masa kolonial Belanda. Setiap koin dipasang berdampingan dengan deskripsi mengenai latar belakangnya seperti negara penerbit, masa penggunaan, serta nilai nominalnya. Uang kertas kuno yang pernah digunakan di Indonesia termasuk pada masa pendudukan Jepang dan awal kemerdekaan. Beberapa pecahan terlihat seperti sen dan rupiah, dengan desain dan tulisan yang mencerminkan era dan pengaruh pemerintah saat itu. Dinding pameran berisi foto-foto tokoh penting dan peristiwa bersejarah, kemungkinan besar dari masa kolonial dan awal perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di tengah ruangan terdapat meja bundar dengan kursi-kursi kayu bergaya kolonial, kemungkinan digunakan sebagai replika ruang pertemuan atau tempat diskusi penting di masa lalu. Jenis lemari seperti ini umumnya digunakan untuk menyimpan dokumen, peralatan makan, atau benda berharga dan sering ditemukan di rumah bangsawan atau penjabat kolonial. Keberadaannya dalam sebuah museum atau rumah bersejarah mencerminkan nilai budaya dan estetika pada masa itu. Pajangan yang berisi koleksi keramik antik seperti piring hias, guci kecil, dan cangkir barang-barang ini kemungkinan merupakan porselen Eropa atau Tiongkok yang digunakan atau dikoleksi oleh masyarakat elit pada masa kolonial.
Piring seperti ini biasanya digunakan sebagai hiasan bernilai seni tinggi dan sering ditemukan di rumah bangsawan atau tokoh agama di masa lalu. Keberadaannya mencerminkan nilai spiritual dan estetika dalam budaya Islam serta keterampilan seni kaligrafi yang tinggi. Berikutnya, benda-benda seperti ini sering ditemukan dalam konteks arkeologi sebagai artefak, kepercayaan, atau persembahan. Mereka bisa mempresentasikan dewa, roh leluhur, atau penari dalam upacara tradisional, tergantung dari kebudayaan asalnya. Benda semacam ini seringkali berfungsi sebagai objek ritual, mainan tradisional, atau simbol budaya dari masa lalu. Lemari seperti ini biasanya digunakan oleh bangsawan penjabat atau tokoh penting untuk menyimpan barang-barang pribadi, dokumen penting, atau perlengkapan rumah tangga. Nilai sejarahnya terletak pada bahan, desain, dan usianya yang menggambarkan gaya hidup serta keterampilan pengrajin masa lampau. Artefak ini menunjukkan kehidupan rumah tangga masyarakat Batavia yang terdiri dari pengaruh lokal, Tiongkok, dan Eropa pada masa kolonial. Meja dan kursi kayu ukir di tengah ruangan merupakan contoh furnitur bergaya Eropa yang digunakan oleh kaum elit kolonial. Lemari dan kabinet besar di sisi ruangan menampilkan desain khas abad ke-18 dan 19 dengan ukiran artistik dan penggunaan kayu berkualitas tinggi. Furnitur-furnitur ini menunjukkan pengaruh budaya Belanda dan gaya hidup bangsawan kolonial yang tinggal di Batavia. Benda-benda ini merupakan warisan sejarah yang merefleksikan gaya hidup mewah dan struktur sosial pada masa penjajahan. Gambar ini adalah gambar lumpang, sejenis alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk bahan-bahan seperti rempah, biji-bijian, atau ubat-ubatan. Biasanya digunakan bersama dengan alat pemukul yang disebut alu. Lumpang ini sering diperbuat daripada kayu, batu, atau logam dan banyak digunakan dalam budaya Asia Tenggara termasuk Indonesia dan Malaysia. Ini adalah gambar pekinangan, yaitu satu set alat yang digunakan untuk menyimpan dan menyajikan bahan-bahan sirih seperti daun sirih, pinang, kapur, gambir, dan tembakau. Ini adalah botol keramik yang kemungkinan digunakan sebagai wadah penyimpan cairan seperti minyak wangi, obat-obatan, atau tinta. Gambar berikutnya adalah tempat tinta dan bel tangan. Ini merupakan wadah tradisional yang digunakan untuk menyimpan tinta dan alat tulis, sering digunakan oleh para penulis atau juru tulis zaman dahulu. Berikutnya ada miniatur sofa panjang atau sete. Miniatur ini merupakan replika dari perabotan tempat duduk tradisional. Biasanya terbuat dari kayu dan dirancang untuk 2 atau lebih orang. Selanjutnya, lemari ini biasanya digunakan untuk menyimpan dan memamerkan barang-barang berharga seperti porselen, koleksi kaca, atau buku. Desain ukiran dan bentuk lengkung di bagian atas menunjukkan pengaruh gaya kolonial atau Eropa klasik. Sering ditemukan di rumah bangsawan atau orang terpandang di masa lampau. Di sini terdapat 2 kursi kayu antik yang mengapit, sebuah meja konsol bergaya klasik, lengkap dengan cermin berbangkai ukiran kayu di atasnya. Perabotan seperti ini biasanya ditemukan di rumah bangsawan atau kaum elit pada masa kolonial, khususnya abad ke-18 hingga awal abad ke-20. Kursi dan meja dibuat dari kayu keras seperti jati atau mahoni, dan dihiasi dengan ukiran halus sebagai simbol status sosial. Meja konsol biasanya diletakkan di lorong atau ruang tamu sebagai tempat memajang benda dekoratif atau menulis surat. Gambar ini adalah panel ukiran kayu atau besi tempa. Panel semacam ini umumnya digunakan dalam arsitektur rumah bangsawan atau rumah besar pada masa lalu sebagai elemen dekoratif dan simbol status sosial. Motifnya biasanya mencerminkan unsur flora, fauna, dan kepercayaan lokal atau pengaruh asing seperti Tiongkok dan Eropa.
Selain berfungsi sebagai pemeruang secara visual, elemen ini juga memperpindah interior dan menunjukkan keahlian tinggi pengrajin masa itu. Perhiasan kepala ini adalah bagian dari busana adat pernikahan Betawi yang biasanya dikenakan oleh mempelai wanita. Hiasan ini meliputi berbagai ornamen seperti kembang goyang, mahkota, dan perhiasan telinga yang menunjukkan keindahan serta status sosial. Berikutnya, ini adalah cetakan kayu. Ini digunakan untuk membuat kue satu, yaitu kue tradisional khas Betawi yang terbuat dari kacang hijau dan gula. Cetakan ini memiliki berbagai bentuk dan motif unik, mencerminkan nilai budaya dan estetika masyarakat Betawi. Di sini terdapat meja tulis antik. Meja tulis ini merupakan mebel antik yang kemungkinan digunakan pada masa kolonial atau era awal modern di Indonesia. Panel ini menjelaskan proses awal pembentukan sistem pemerintahan kota modern di Jakarta pada masa kolonial. Terlihat bahwa pada awal abad ke-20 mulai dibentuk pemerintah kota dan dewan kota. Terlihat ada lukisan potret seorang pria Eropa bergaya kolonial yang terpajang di dalam bangunan bergaya Belanda. Lukisan ini kemungkinan besar merupakan potret penjabat tinggi VOC atau tokoh penting masa kolonial di Batavia. Lukisan semacam ini biasanya digunakan untuk menunjukkan status sosial, kekuasaan, atau peran penting seorang dalam pemerintahan kolonial. Ini adalah lukisan Van der Para, yaitu potret dari Pieter Albert van der Para, salah satu gubernur jenderal VOC di Batavia. Lemari ini mencerminkan arsitektur dan desain interior khas Belanda abad ke-18 dengan ukiran rumit di bagian atas serta penggunaan kaca kotak-kotak pada pintunya. Biasanya furnitur seperti ini digunakan di kantor pemerintahan atau rumah penjabat tinggi kolonial sebagai tempat penyimpanan dokumen atau barang berharga. Ukiran dan desainnya mencerminkan status dan kekuasaan pemiliknya. Set meja dan kursi ini kemungkinan besar digunakan untuk rapat atau pertemuan penting para penjabat tinggi pada masa kolonial. Furnitur ini biasanya terdapat di ruangan utama gedung pemerintahan atau rumah dinas. Di sini terdapat sebuah patung yang menggambarkan seorang tokoh penting, bisa jadi penjabat atau penguasa kolonial Belanda. Gaya busana dan tampilan klasik menunjukkan pengaruh seni Renaissance atau neoklasik yang umum pada abad ke-17 hingga ke-18. Di sini terdapat sebuah gambar dari Balai Kota menjadi Museum Jakarta. Gedung yang awalnya bernama Staduis ini dulunya adalah Balai Kota Batavia. Semasa pemerintahan VOC dibangun pada abad ke-18, gedung ini berfungsi sebagai pusat pemerintahan, pengadilan, dan penjara. Ruang ini dulunya digunakan sebagai tempat sidang Dewan Kota Praja Batavia, yaitu badan pemerintahan kota pada masa kolonial. Dewan ini memiliki fungsi administratif dan yudisial, seperti pengadilan sipil, pengelolaan keuangan kota, dan pengawasan pelayanan publik. A few moments later. A few inches later. 2 hours later. 1 eternity later. Dan
Setelah itu kita lanjut pulang ya guys. Terima kasih.